Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini, teman-teman, kita akan ngebahas tentang Golang mengenai package timer. Nah, sebelum kita coba implementasi, kita akan coba apa itu timernya ya. Timer ini adalah package yang berhubungan dengan waktu. Jadi, misalkan kita ingin mendelay atau memberikan suatu eksekusi after berapa detik, after apapun waktunya, nah itu bisa menggunakan time timer. Dan kenapa kita harus menggunakan time timer? Ini biasanya ketika kita mempunyai program yang ingin dieksekusi di beberapa proses hanya dalam misalkan satu waktu, lalu kita kasih jeda, lalu eksekusi lagi, atau kita kasih jeda, eksekusi secara berurutan, secara beruntun, maka kita bisa pakai time timer ini. Ada beberapa metode yang bisa kita pakai untuk timer ini. Ada yang namanya new timer. New timer digunakan untuk inisialisasi delay. Lalu biasanya ini ditambahkan dengan time yang dibutuhkan, bisa second, bisa menit, bisa jam. Lalu ada juga time after, lalu time after function. Nah, digunakan sama seperti after, tetapi yang membedakan ini yang dikirim adalah atau yang dieksekusi adalah suatu function. Oke, kita coba saja ke implementasinya di sini. Di blog saya juga banyak contoh-contohnya, tapi kita akan coba langsung saja. Oh, ini sebelumnya saya hapus terlebih dahulu. Oke, jadi yang pertama itu timer kita inisialisasi. Berarti tadi inisialisasi itu menggunakan time, new timer. Nah, kayak gini. Lalu kita kasih duration-nya. Misalkan duration-nya 3 second. Lalu agar kita tahu ini dilakukan delay selama 5 second, kita akan coba print misalkan di sini waktu ya. Waktu saat dijalankan, time now. Terus kita buat time yang mana ini channel sebenarnya si timer ini ya. Nah, lalu kita kirim timer atau simpan si channel timer ini ke variable time. Kita coba di print, cetak si timernya. Nah, seharusnya berarti kan ketika kita jalankan ini akan di print, lalu di sini akan kita tahan selama 5 detik, nanti akan di print kemudian di print yang paling bawah. Kita coba Goran di sini, kita nyimpennya untuk mainnya. Kita jalanin. Nah, ini di 0 second. Kita tunggu, di 5 second akan keluar. Nah, seperti ini. Selain itu juga, kita bisa menggunakan after. Kalau after berarti misalkan gini. Print time now, terus misalkan kita buat timer time after 5 second, 5 kali time second, maka kita kirim timer lalu kita print. Ini sama saja halnya seperti yang sebelumnya. Dia akan ada jeda 5 second. Tapi implementasinya dia tidak menggunakan inisialisasi terlebih dahulu, tapi dia langsung menggunakan time after. Seperti ini. Nah, gitu. Lalu ada lagi
misalkan kita menggunakan after function. Oke, coba kita menggunakan after function group. Kita buat sync waiting group atau wait group. Kita buat wait group, kita buat group add 1 aja. Jadi kayak gurutin satu. Terus kita buat after function. Nah, after function ini berarti kita set sama kayak yang tadi. Misalkan kita set 5 second. Setelah itu kita kirim functionnya. Nah, functionnya misalkan isinya time now untuk memastikan berarti dijalankan pada saat itu. Lalu kita print juga print learn aja. Print learn execute after 5 seconds. Misalkan kayak gini. Terus fmt print learn time now. Time now. Dan kita tunggu wait groupnya sampai selesai. Nah, kalau ini menggunakan gurutin, sehingga nanti pada saat gurutinnya selesai, di sini perlu group dan buat. Jadi prosesnya itu dia akan execute dari sini, di execute ini membelah jadi satu proses baru menggunakan gurutin, lalu akan print yang ini dulu. Lalu nunggu untuk membalikan si time after ini. Biar nggak penasaran, kita coba saja jalankan. Kita lihat. Lalu ada time, lalu execute. Nah, bisa kita lihat kan di sini, time ini menandakan eksekusi di perintah ini. Time yang dikeluarkan di sini, perintah yang ini. Lalu selanjutnya ke bawah. Kayak gitu. Nah, ini buat teman-teman bisa dipakai. Jadi ya, manfaatnya itu untuk proses yang mana kita butuh menunggu. Misalkan pengen prosesnya kita tunggu 5 second terlebih dahulu, baru kita proses ke proses yang lain, sehingga prosesnya itu tidak berbarengan. Atau misalkan kita membuat proses barengan, tapi yang saat berbarengan itu kita kasih waktu jeda 5 second atau di waktu tertentu, agar nanti saat penggabungan datanya itu di akhir berbarengan gitu, datanya bisa diambil kayak gitu. Oke, untuk kali ini dicukupkan. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung komen di videonya. Jangan lupa juga subscribe di channel Santekno ini. Nanti akan ada video update terbaru mengenai Golang, dan jangan lupa juga ikutin blog saya di santekno.com. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.